Wow, lampaui ekspektasi. Pertumbuhan ekonomi Malaysia di kuartal ketiga tahun 2024 ini melebihi atau melampaui ekspektasi ya. Kayak bikin kayaknya pemerintahan Malaysia ini puas banget, positive people. Lalu sebenarnya seperti apa sih beritanya atau faktanya? Kita akan coba ulas bersama. Jangan lupa subscribe channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Yang pertama kita akan lansir dari berita Remol Bisnis.co.id ya. Seperti apa beritanya? Pemberitaannya, lampaui ekspektasi ekonomi Malaysia tumbuh 5,3%. Ekonomi Malaysia ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dari perkiraan pada kuartal 3 2024, didorong oleh peningkatan di sektor jasa dan manufaktur. Seperti dikutip Bloomberg, Senin 21 Oktober 2024, Departemen Statistik Malaysia mengungkapkan bahwa produk domestik bruto atau PDB negara tersebut ini mencatat pertumbuhan 5,3% pada periode Juli hingga September 2024 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dari prediksi survei Bloomberg yang memperkirakan pertumbuhan negara tetangga RI itu sebesar 5,1%, meskipun masih di bawah ekspansi 5,9% pada kuartal sebelumnya, namun pertumbuhan ekonomi secara kuartalan juga tercatat meningkat gitu ya. Seperti itu, positive people. Nah, lalu bagaimana nih dengan ekonomi Indonesia ya, maksudnya kayak pertumbuhannya di kuartal ketiga ini seperti apa? Kita akan coba lihat beritanya dari Antara News ya, kalau nggak salah bener. Sri Mulyani yakin pertumbuhan ekonomi kuartal 3 di atas 5% gitu ya. Dari Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2024 tetap stabil di atas 5%, tepatnya 5,06% year on year. Kami memperkirakan untuk kuartal 3 ini masih akan relatif stabil di atas 5%. Menurut estimasi 5,6%, jadi mungkin masih akan on track di sekitar angka tersebut, kata Sri Mulyani saat konvers APBN kita edisi September 2024 di Jakarta pada Senin gitu ya. Nah, kalau kita melihat gitu ya tadi pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di angka 5,06 gitu kan, sedangkan kita tahu presiden sebelumnya ini Joko Widodo ini sempat berjanji menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bakal 7%. Waduh, itu jauh banget gitu ya, jauh banget. Masih di angka 5,0% itu jauh banget. Kita melihat negara tetangga aja yang 5,3% aja itu udah sebuah pencapaian yang luar biasa gitu kan, dibanding impian yang 7% tapi nggak melakukan apa-apa gitu. Bukan nggak melakukan apa-apa ya, tapi cuma bermimpi tanpa ada kebijakan-kebijakan yang penting banget atau yang bisa mendorong ekonomi ini makin kuat. Terlebih lagi justru di kuartal ketiga ini daya beli masyarakat Indonesia ini justru lagi lesu-lesunya, lagi down gitu ya, lagi kayak gue nggak tahu gitu kan. Gue ngobrol sama beberapa teman yang dia bikin usaha, terus ada teman yang kerja di artis juga, artisnya itu sepi endorsan selama 2024 ini, kayaknya nggak tahu ekonomi Indonesia ini kayaknya nggak sedang tidak baik-baik aja nih di 2024. Terus ada PHK yang banyak juga dan lain sebagainya. Dan kembali kita masih melansir dari CNBC Indonesia nih, RI kalah ekonomi Malaysia ini tumbuh 5,9% di kuartal kedua 2024. Tadi kan udah disebutin bahwa pertumbuhan ekonomi Malaysia pada kuartal 2024 kuartal kedua ini justru tumbuh tinggi banget, yaitu 5,9% positive people. Ekonomi Malaysia ini tumbuh pada laju percepatan dalam 18 bulan di kuartal kedua 2024. Hal ini terjadi karena belanja rumah tangga, ekspor, dan investasi yang lebih kuat. Nah, kita tahu bahwa Malaysia di bulan-bulan tersebut nih kebanjiran banget investasi dari Microsoft, Google, dan perusahaan-perusahaan lainnya gitu, Apple yang bertandang ke Malaysia. Nah, ternyata, dan ini perlu diketahui juga nih buat warga Konoha gitu kan ya, pertumbuhan ekonomi Malaysia ini ternyata pernah tumbuh sampai 7,4% di kuartal keempat tahun 2022, di mana Indonesia ini begitu mengimpikan gitu kan pertumbuhan ekonominya sampai angka 7%.
Ingat kan statement dari Presiden Joko Widodo waktu itu, pengen impiannya dia tuh Indonesia ekonominya tuh, pertumbuhan ekonominya bisa mencapai angka 7%, tapi ternyata justru Malaysia yang berhasil mewujudkannya tanpa janji-janji nih sepertinya. Jadi kayak wah keren banget ya. Pada tahun 2023 ekonomi berkembang kurang dari yang diharapkan, hanya 3,7% di tengah permintaan global yang lemah. Tapi emang Malaysia itu juga sempat turun, tapi Indonesia ini sendiri yang gembar-gembor gitu bisa 7%, ternyata belum pernah mencapai angka tersebut nih Positive People. Gimana menurut Positive People? Pastinya subscribe buat channel. Informasi ini berdasarkan fakta berita yang beredar di media mainstream yang pastinya. Terima kasih, jangan lupa subscribe buat channel. Wassalamualaikum.